WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Sahabat WB, di bulan September ini ada momen penting yang mengingatkan kita akan perjuangan bangsa Indonesia. Tepatnya tanggal 3 September tahun 1945, di mana kita memperingati Hari Palang Merah Indonesia. Dan pastinya sahabat WB sudah tidak asing lagi mendengar kata PMI. Sahabat WB, Rasul Paulus pernah mengatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka." Ada banyak orang-orang yang rindu menjadi berkat buat banyak jiwa dengan memberikan apa yang ada dalam hidup mereka. Dan hari ini, sahabat WB akan diberkati oleh kesaksian para sahabat WB yang berbagi melalui hidupnya. Kita akan berkenalan dan tema WB Meetup hari ini adalah Beyond Their Power. Bagaimana kita memberi berdasarkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan melimpahkan lebih lagi. Nah, kita mau kenalan ya sahabat WB dengan Ibu terkasih, Ibu Ani. Halo Bu Ani. Halo, Ya Bu Ani jumpa dengan adalah saya kembali. yes tim pengembangan dari WB Jogja. Apa kabar Jogja Bu? Jogja luar biasa, hangat bersahabat dan selalu semangat. Wow, nanti sahabat WB bakalan kenal lebih jauh dengan Bu Anik. Kenapa sih kok Bu Anik bersemangat banget? Tapi tunggu dulu sahabat WB, kita mau kenalan sama satu wanita cantik berikutnya. Adalah Yuyun yang aduh baik banget deh. Pokoknya segala aktivitas berkaitan WB, Yuyun siap sedia ya. Bagian dari sekretariat wanita bijak. Halo Yuyun. Halo, hai Esther, halo Bu Ani. Thank you banget udah bersedia berbagi buat kita. Sudah mau datang dalam Sama-sama. WB Meetup. Kita mau banyak ngobrol tentang PMI. Salah satunya yaitu aktivitas donor darah. Nih Bu Anik dan Yuyun ternyata selama ini mendonorkan darahnya buat banyak orang. Saya mau tanya buat Bu Anik nih. Bu Anik sejak kapan sih Bu Anik mulai tergabung atau mulai mau mendonorkan darah ibu buat orang lain? Oke, makasih Yuyun. Saya mendonorkan darah saya sejak usia saya 17 tahun. Wah, Masih single, masih SMA kelas 2 kalau waktu itu. di sini Iya, gak stop SMA Bu, kelas 2, umur 17 jelas. tahun dan terus rajin. Hmm. Apa yang jadi penyebab kok Ibu Aja pengen pada donor waktu darah? melahirkan. Saya ingin mendonorkan darah karena mengikuti teladan ayah saya. Pada waktu itu 17 tahun saya disuruh oleh ayah saya. Jadi ayah saya seorang donor darah tetap di sebuah PMI di Solo. Nah, beliau dengan sederhananya seorang guru SD, namun semangatnya untuk mendonorkan darah tidak pernah bisa menahan. Bertahun-tahun beliau rajin ke PMI untuk mendonorkan darah. Nah, suatu ketika beliau langsung memberikan perintah pada saya waktu itu. Dia bilang gini, badanmu itu sehat, badanmu bagus. Kamu mau donor darah, Ya. bagi darahmu untuk orang lain. Kita ini orang nggak punya, tapi kita punya darah. Bagikan untuk orang lain biar bermanfaat. Sudah begitu aja bilang gitu, lalu saya bilang oke, besok saya tak donor darah. Oke, dan besoknya pulang sekolah langsung donor darah, turun di PMI langsung sukses, nggak ada babi-bu, langsung berhasil. Pertama kali pulang sekolah SMA gandul bis ya, langsung turun PMI dan diambil darahnya bersama saudara kembar saya, berhasil, tidak ada kendala apa-apa. Dan sejak saat itu saya selalu senang sekali pada waktunya setahun waktu itu bisa 3 kali itu donor darah. Pokoknya waktunya gitu kita barengan dengan saudara kembar saya, oh ini waktunya donor darah. Ya seperti itu, hanya tahunya oh ini waktunya donor darah.
kita berikan darah yang kita ini ada lebih. Karena yang saya punya memang hanya ini darah, tenaga saya, pikiran saya, dan darah. Jadi saya nggak punya yang lain. Kalau punya uang ya saya pengen memberi orang uang, tetapi saya punya darah. Seperti pesan Wow. Bapak saya tadi, kami orang nggak punya. Tapi darah kami melimpah, kami Yes. berikan. Udah nggak ada yang lain yang dipikirkan, itu aja. Nah, Gitu. berarti kan Bu Anik itu dari usia 17 tahun sampai sekarang. Apa yang membuat Ibu jadi konsisten selalu mendonorkan darah Ibu? Waktu muda itu sampai usia sekolah lulus Hmm, SMA sampai 3 tahun pertama setelah lulus SMA itu masih donor darah. Lalu ternyata kemudian saya masuk sekolah perawat, di situ ternyata terkendala. Lalu kemudian saya menikah, terkendala. Tidak ada jeda. Saya mungkin ada jeda selama 5 tahunan tidak donor darah. Tapi selanjutnya saya donor darah lagi sampai sekarang. konsisten. Kadang setahun 2 kali, kadang 3 kali, konsisten. Hmm, Kadang juga sekali, tergantung event yang kita adakan. Kalau pas bertepatan dengan saya nggak ada kendala, saya langsung gitu. Tapi rata-rata 2 kali dalam setahun, selama bertahun-tahun. Kenapa konsisten? Ya hmm, karena saya punyanya darah, saya bisa yes, memberinya darah. Kalau saya mempunyai yang lain, saya juga akan bagi. benar-benar Bu. Kalau saya punya tenaga, saya bagi tenaga, saya punya ide, saya bagi ide, saya punya pikiran, saya Yes, bagi pikiran, saya punya hati, saya bagikan hati saya. Tapi itu semua yang bisa saya bagikan. Kalau materi saya baru berkeinginan untuk membagikan, belum bisa memberikan materi. Tapi yang saya sebutkan tadi saya yang berikan. Yang saya punya yang saya berikan. yes. Dan Darah, hmm, hati, pikiran, dan sepenuh kasih. Itu yang saya punya. yes. Dan Bu, Itu kenapa konsisten kayak hanya mengasihi Tuhan, nggak ngerti yang lain, hanya membalas kasih Tuhan. Dari dulu cuma pikir, oh begini ya membalas kasih Tuhan, punyanya ini yang bisa saya berikan. iya, Bukan karena apa-apa, tapi memang karena ingin membalas kasih Tuhan melalui donor darah saja itu. Gitu. wow. Iya, Sama Bu, thank you banget. Kalau itu. Yun, kamu dari kapan punya kerinduan untuk mendonorkan darah? Saya sebenarnya udah dari dulu, dari remaja ya, itu pengen punya kerinduan untuk mendonorkan darah. Cuman saya ada satu kendala yang membuat saya nggak bisa untuk Oh, mendonorkan darah, yaitu berat badan. Berat badan saya itu tidak mencukupi gitu kan, karena dulu saya itu kecil banget anaknya gitu. Jadi pertama kali saya akhirnya bisa mendonorkan darah itu pada tahun 2012, itu 10 tahun yang lalu ya. 2012 iya. itu pertama kalinya saya mendonorkan darah ketika berat badan saya sudah mencapai batas minimal. Batas minimal untuk bisa mendonorkan darah waktu itu 45, dan saya sehat, saya bisa gitu kan. Terus benar itu udah kan, maksudnya belum pernah kan, baru pertama iya, tapi saya sekarang dalam kondisi sehat dan saya mau gitu kan. Akhirnya setelah dicek tensinya, HB-nya itu akhirnya berhasil lolos gitu kan. Dan pertama kali ketika mendonorkan darah waktu itu Hmm, selesainya jeda 10 menit mungkin ya, itu rasanya saya hampir pingsan. Udah lemes dan pucet begitu, tapi langsung dikasih minum teh manis dan pulih kembali gitu hmm, kondisinya gitu. Jadi pengalaman yang tak terlupakan ketika pertama kali berhasil menurunkan darah ya, bukan karena hampir pingsannya, tetapi karena sukacita yang saya alami ya gitu kan. iya, Sukacita ketika saya berhasil memberikan gitu kan, memberi apa yang saya miliki gitu kan, darah gitu kan, yang saya nggak harus membeli gitu kan, saya nggak harus betul. susah payah untuk memberikannya gitu kan. Tapi ketika saya bisa memberikannya, saya yakin bahwa itu bermanfaat buat orang lain, itu berguna buat orang lain, dan itu bisa menolong orang lain. Jadi sukacita banget sih waktu itu. Dan sekarang Wow. pun masih terus bersukacita. Nah, Benar Yun, sekali. ini sampai sekarang masih mendonorkan darah. Masih, iya sampai sekarang masih gitu. Tapi ketika waktu itu kan 2012 itu kan saya mendonorkan darah kan di Bandung itu. Itu saya masih terus, maksudnya berat badan saya masih terus naik, Turun. susah turun cepat sekali. Jadi pergumulan saya menaikkan berat badan gitu.
Jadi Eh, sampai akhirnya ya. saya pindah ke Jakarta 2014, berat badan masih belum bisa naik, jadi masih turun gitu kan. Sampai akhirnya 2016, 2017 itu Hmm. saya berhasil mencapai angka 50. Wow. Jadi saya sudah tenang gitu kan. Di situ saya mulai aktif lagi untuk mendonorkan darah gitu kan. Apalagi kan di sekarang kan lebih gampang di Sekali ya. kompleks. Iya, di kompleks perkantoran kan ada, di kompleks kita kerja di kantor kan ada. Jadi saya sudah ada pengumuman nih, tanggal segini akan ada donor darah gitu. Wah, langsung Hmm. antusias, udah langsung bersiap-siap gitu. Gitu. Jadi Kalau nggak sekarang mungkin, lebih kalau mudah nggak ya? juga di gereja, iya lebih mudah. Jadi biasa saya nggak ke PMI, tapi saya ke di kompleks kantor, terus kalau nggak di gereja. Wow, hebat nih. Nah, Semangat ya Yuyun ya, iya. semangat banget mengejar Iya, iya Bu. donor darah sukses, badannya ditingkatkan, ujar agar berhasil pokoknya donor darahnya harus sukses, Ya, semangat luar biasa. Ya, betul, memang harus iya, seperti itu iya, mengejarnya, iya, pingin berhasil untuk bisa diambil darahnya agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang memang kita iya, kerjakan sebagai orang yang betul. sudah menjadi donatur darah. Itu yang Iya, akan dikejar terus juga. bener banget. Nah, Iya, Yun, sebelum kamu iya. mendonorkan darah kamu itu biasanya kamu persiapannya apa aja tuh, Yun? Yang kamu siapkan? Persiapannya sih nggak terlalu ini ya. Yang penting itu kita makan cukup, tapi makan dengan gizi cukup. Hmm. Terus udah gitu istirahat yang cukup. Jadi Oke. tidur harus cukup gitu. Karena kalau kurang tidur itu bisa mempengaruhi tensi darah atau HB juga bisa turun. Dan itu Mm-mm. walaupun berat badan kita sudah masuk, tetapi ketika HB turun, HB tidak mencukupi atau tensi rendah itu juga kita tidak Betul, lolos betul. tidak lolos Hmm. Betul. cek gitu. Nggak Jadi bisa. ya kondisi kita harus fit. Tapi buat saya sih bukan cuma ketika kita mau donor darah aja, kita harus Ya, menjaga ya kesehatan ya. Makan dengan gizi yang cukup seimbang gitu betul. dan istirahat tidur cukup, bukan hanya setiap hari gitu. Setiap hari kita harus lakukan itu gitu kan. Karena kalau itu kan membangun ya, itu mempengaruhi ya untuk gimana darah kita, peredaran darah kita, tubuh kita, ke fitnya kita itu, tubuh fitnya kita itu seperti apa. Jadi kita harus memiliki gaya hidup yang sehat Sehat. gitu, sehingga Setuju kita sekali. bisa siap untuk mendonorkan darah gitu. Kadang mungkin nggak selalu kita melulu mengikuti jadwal itu ya, jadwal Ya, misalnya ini di kantor atau di gereja ada gitu, tapi kadang Ya. ada teman-teman atau orang-orang yang butuh darah dalam waktu yang kita tidak tahu gitu kan. Ini ada kebutuhan Ya. darah di sini, kebutuhan darah hmm, ini terus di rumah sakit ini gitu kan, pasiennya namanya ini gitu kan. Biasa kan kadang suka sebar-sebarin tuh ini gitu. Nah itu kan Ya, kita nggak tahu informasi kapan itu itu. kan. Jadi itu kan semacam dadakan kan, on the iya. spot gitu kan. Oh Mm. ada kebutuhan gitu. Ketika kita waktunya sesuai, kondisi oke, kita bisa. Makanya kenapa kita menjaga hidup sehat itu perlu dan penting gitu. Yes. Gitu. Karena bisa gagal juga, Oh, Kak Esther, bisa Iya, gagal iya, juga pada waktu ada hmm, pendadakan, ada yang butuh darah. Oh, kita iya. siap, semangat, berangkat, gagal. Karena apa? Oh, Pada waktu ternyata kita lupa. 3 hari yang lalu kita sakit kepala, minum obat, minum obat, ya, paracetamol. Gak iya, boleh, oke. gak iya itu boleh. nggak boleh. Oh, jadi, Jadi tetap harus. Kalau kita, kenapa hmm, minum paracetamol? Karena kemarin pusing, karena sakit, karena apa? Oh, sakit, karena masuk angin, karena nggak jaga kesehatan. Gitu. berarti Jadi ada kita harus jaga syarat-syaratnya kesehatan, ya, Bu ya? usahakan terus gaya hidup sehat. Iya, Ya, untuk ada syaratnya. mendonorkan darah Nggak ada boleh syarat. sedang mens, nggak Mm-mm. boleh mendekati hari-hari mens, Iya. eh, kemudian nggak boleh sambil sakit gigi, nggak boleh minum obat sakit gigi, gitu, nggak boleh. Apalagi tensinya rendah, berat badannya Oke. rendah, tidur, ya itu kualitas darahnya tidak mencapai kualitas yang optimal. Bisa Hmm. gagal diambil dan darahnya juga nggak kualitas, nggak bisa diambil nanti. Kualitasnya kurang. Juga merugikan yang donor kalau yang donaturnya bisa melemahkan kesehatannya sendiri. Wow. Berarti kalau kita jadi pendonor darah ini nggak cuman melulu makanan ya, pola tidur, semua Iya. diperhatikan ya, Bu ya. Mm-mm. Iya, Nah, iya. kemudian Bu ada anggapan pandangan Dan yang mengatakan
kalau orang yang sering mendonorkan darah dia nantinya kayak kecanduan lagi gitu, Bu. Gimana Bu Anik itu pandangan seperti itu bagaimana? Itu saya boleh katakan tidak benar, hoax. Tidak seperti itu Iya. kenyataannya. Kalau tidak sedang, walaupun saya ini rutin, tetapi kalau saya pas waktunya misalkan gereja kami mengadakan, belum pandemi, ada kalau 15 tahun ya, mengadakan setiap tahun pasti mengadakan 3 kali, ada 15 tahun. Dan kalau pada waktu saat pas event tersebut, saya sambil mengurusi, sambil donor darah, tetapi pada waktu itu gagal donor karena saya lagi menstruasi, karena kalau ternyata saya tensinya rendah, kan tidak tercapai, ya lewat badan saya nggak masalah. Jadi Oh, waktu saatnya diambil ternyata nggak diambil juga pas lewat aja lagi. Oh memang nggak bisa diambil, nggak apa-apa gitu. Badannya nggak apa-apa sungguh. Bahkan yang saya alami, kalau saya diambil darahnya itu badannya enak, enteng, segar, badannya itu oke. lebih ringan, penglihatan lebih terang, terus lebih berenergi. Jadi terus laparnya enak banget, laparnya nikmat, tidurnya pulas Nyenyak. banget, nyenyak gitu. Tapi nggak ngaruh yang namanya adiksi atau kok ketagihan, nggak ada kepikiran seperti itu, nggak, Iya. karena tanggung jawab. Jadi itu tanggung jawab. Oh waktunya donor darah. Kalau emang bisa diambil, diambil. Ya. Sukacita. Berhasil, kemudian bisa bermanfaat orang lain. Tapi kalau pada waktunya jatahnya jamnya diambil, waktunya diambil ternyata gagal, ya besar jiwa. Next time nggak masalah, badannya ya nggak apa-apa juga, karena bukan prinsipnya adiksi atau tagihan gitu. Oke. Berarti dengan kita donor Anggap darah aja salah. itu anggapan mitos udah pandangan itu sih aku udah sampai denger ya Bu, tapi ternyata pandangan itu salah. Wow, Iya. ternyata orang-orang yang donor darah Salah. ini justru mereka juga pengen donor darah juga karena manfaatnya juga bagus ya Bu ya. Betul. Selain Manfaatnya untuk kesehatan bagus. selain untuk diri sendiri, manfaat lainnya apa Bu Anik? Selain untuk diri sendiri, jelas manfaatnya sangat ditunggu untuk orang lain. Yes. Berbagai rumah sakit kebutuhan darah untuk orang operasi, untuk orang kasus-kasus penyakit tertentu, anemia, yang kemudian kanker darah dan sebagainya. Bukan hanya orang operasi, tapi ada yang gagal ginjal dan sebagainya, itu HB-nya akan turun banyak sekali. Dia butuh transfusi, dan itu membutuhkan darah orang lain, bukan pabrik buatan membuat darah. Iya. Benar-benar mengandalkan darah dari insan yang lain, pribadi raga yang lain. Sangat mereka sangat help me, SOS, bahwa ragamu itu kami perlukan, darahmu itu membuat nyawa kami tertolong, hidup kami, nasib kami bisa dilanjutkan dengan lebih baik. Itu untuk orang lain. Wow. Jadi mengerti dengan hal itu, sadar akan hal itu, semakin semangat kita membagikan darah dan juga memfasilitasi untuk mengadakan donor darah. Dukung setiap ada orang donor darah atau ada informasi donor darah di sini di sana. Membagikan informasinya itu juga salah satu semangat untuk tetap membuat stok darah di PMI, darah yang diperlukan, peredaran darah yang tepat di PMI itu tersedia dengan lebih baik, tersedia dengan lebih pasti. Itu sangat menolong, melegakan orang-orang yang membutuhkan. Yes, itu benar banget. Menurut saya. Dan ketika kita mendonorkan darah kita, pasti ada darah yang baru, jadi nggak pernah habis. Sehingga kita bisa terus berbagi dan berbagi. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Yuyun ya, kok kenapa ya kalau ada orang butuh darah ya, akhirnya harus bayar tuh Yun. Harus kena biaya ya. Kena biaya itu gimana tuh? Ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan juga ini menurut M. Yusuf Kala, yaitu Ketua Umum dari TNI sendiri itu, bahwa kebutuhan akan darah transfusi itu 2% dari total penduduk. Jadi kalau di Indonesia itu jumlah penduduknya 227 juta, jadi setidaknya itu membutuhkan 5,5 juta kantong darah. Bisa dibayangkan ya berapa banyak kebutuhannya ya. Kebutuhannya sangat besar, sangat banyak gitu.
Walaupun pendonornya juga banyak, tapi kebutuhannya pun juga banyak gitu. Jadi orang yang mendonorkan darah itu kan PMI atau bank darah itu terima darah itu gratis dari orang gitu kan, nggak pakai bayar, paling cuman modalnya kasih vitamin gitu ya, kasih vitamin atau kasih susu apa segala macam gitu. Tapi kenapa ketika orang butuh darah dari PMI kok harus mengeluarkan biaya sekian gitu kan? Sebenarnya itu bukan biaya untuk membayar atau mengganti darah, tetapi itu adalah biaya yang diperlukan untuk pemrosesan darah itu. Jadi ketika kita mendonorkan darah, itu darah yang kita donorkan itu di kantong itu tidak bisa langsung dipakai atau diberikan kepada si penerima atau pasien yang membutuhkan darah, tetapi butuh proses pengujian, proses pencocokan, penyaringan, terus pengecekan, ada tes ya, ini darahnya bagus, ada mengandung virus atau enggak gitu kan. Dan juga kebutuhan akan kantong, kantong itu juga perlu dibeli dengan uang gitu kan. Ada dana yang perlu disiapkan gitu kan untuk kantong. Dan juga untuk penyimpanannya juga gitu. Jadi biaya-biaya itu bukan biaya yang kecil, tapi biaya yang cukup besar juga gitu. Jadi sebenarnya itu adalah biaya pengganti untuk pengolahan buat darahnya itu sendiri supaya siap dipakai oleh penerima gitu. Dan screeningnya itu akan diteskan karena darah itu aman diterima oleh resipien atau pasien. Itu harus bebas dari virus hepatitis A, B, C, kemudian virus HIV, kemudian bebas dari virus-virus yang lain. Itu kalau dites kita mandiri kan mahal. Nah, kalau pada waktu kita mengalami seorang donor darah ternyata didapati saya mengalami hepatitis B. Di dalam darah itu ada hepatitis B-nya, itu tertangkap dan oleh PMI akan berikan surat pemberitahuan. Ibu Ani, darah Anda ada virus hepatitis B sehingga mohon untuk tidak donor darah. Jadi kita jadi tahu. Iya, betul. Salah satunya seperti itu. Ada pernah kejadian teman mahalnya saya di situ. Iya, teman saya begitu. Jadi dia mendonorkan darah, kemudian ketika melewati proses pengujian itu, ternyata didapati bahwa darahnya tidak lolos uji dan dikasih tahu bahwa tidak boleh mendonorkan darah lagi. Gitu. Jadi memang benar. Jadi itu salah satu manfaat juga sebenarnya yang kita mendonorkan darah ya. Jadi kita sebenarnya kesehatan kita itu terscreening dengan kita mendonorkan darah, itu salah satu manfaatnya juga. Selain juga banyak manfaat yang lain ya, misalnya bisa menjaga kesehatan jantung kita gitu kan. Karena kan pemompaan darah kan jadi lancar gitu kan. Kemudian juga meningkatkan produksi sel darah merah juga. Betul. Terus ya seperti dia mendeteksi penyakit itu ya. Kemudian yang paling utama sih membuat kita bahagia, awet muda dan panjang umur. Ini kalau bicara awet muda, Yun, ini maaf nih kita harus bocorin. Sahabat WB perlu tahu berapa umur dari Bu Anik dan Yuyun karena mereka Yuyun 10 tahun yang lalu saya lihat wajahnya seperti ini dan sekarang seperti ini. Kita perlu tahu nih. Bu Anik maaf Bu, sekarang umurnya berapa Bu? Saya ini 51, oh my God, sudah 52. Iya, tapi tenaganya masih terasa seperti orang umur 27 tahun. Nah, ini yang saya alami. Ini kayak kisah Kaleb ya Bu ya? Iya. Saya nggak berasa kehabisan darah, saya nggak berasa kekurangan darah. Makin saya bagi, produktivitas tubuh saya sudah bikin lagi yang baru. Mantap. Makanya saya katakan tadi badannya lebih seger. Yes. Nah, kalau Yuyun sekarang usianya berapa? Coba tebak. Tuh, kan disuruh tebak nih kita. Ya. Udah saya kasih tahu aja. Jadi tahun ini saya 42. Wow. Gak kelihatan. Tidak kelihatan. Percayalah makanya fotonya. Kalau awet muda, ayo donor darah. Nanti ya sahabat WB bisa lihat nih fotonya Yuyun ketika 10 tahun yang lalu. Wah, muda banget. Nah, Bu Ani, kabarnya Bu, kalau orang yang suka mendonorkan darah, katanya kalau suatu saat dia mengalami kebutuhan darah, dia akan menjadi orang yang diprioritaskan oleh PMI, Bu. Betul nggak, Bu? Betul sekali. Saya pernah karena diprioritaskan karena ada pernah anggota keluarganya
anggota keluarganya juga loh. Anggota keluarganya ada yang donor darah, ya langsung kita keluarkan kartunya. Seperti ini kita di dompet kan selalu ada kartunya seperti ini, kartu donor darah, Oh, oke. kartu anggota donor darah. Ini udah ganti-ganti kartu sampean dari kartu cabang, ada yang dari Tegalgendu, ada yang dari Kota Gede, ada yang dari Bantul, ada beberapa kartu saya ganti-ganti, apalagi yang dari kertas. Udah kalau mau lihat ada di komputer. Nah, itu diprioritaskan. Oh iya, didahulukan, benar, rasa banget. Wow. Kita nggak mikirkan itu, tetapi PMI memberikan fasilitas itu. Kami berterima kasih sekali waktu keluarga kami membutuhkan darah. Kita nggak ngungkit-ngungkit, saya donor darah loh, saya donatur darah. Nggak kepikiran seperti itu. Tapi mereka yang sudah mengaturkan seperti itu. Bagaimana mereka tahu pentingnya saling di dalam kemanusiaan ini. Saling dalam kemanusiaan ini mereka perhitungkan. Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian Yun, waktu kamu jadi Ya, pendonor darah ini, kamu dapat ini nggak sih sertifikat atau cenderamata sebagai apresiasi dari PMI? nggak pernah dapet sih. Tapi ada. Cuman masalahnya itu saya kartunya itu kalau pas donor darah kadang suka lupa bawa kartu, jadi pasti bikin Ya, kartu baru lagi gitu kan. Jadi kartunya nggak penuh nih. eh, Kartunya bolong-bolong, ini juga ada oh beberapa iya, kartu gitu kan. Terus ada kartu lagi yang entah kemana gitu. Jadi kalau di kartu ini di catatan sini ada tuh tertulis ya, catatan penghargaan 10 kali tanggal berapa, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali mm, gitu. Tapi saya secara pribadi sih nggak mengejar itu ya. Selain kartunya kadang juga nggak kebawa, ganti kartu lagi juga. Jadi akhirnya kan nggak pernah nggak full gitu. mencapai angkanya. Ya, tapi penghargaan, catatan atau sertifikat sih bukan yang terpenting ya gitu. Betul. Tapi yang terpenting ketika saya bisa berikan darah saya dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Itu yang terpenting sih. Kalau dari Bu Anik sendiri dapat nggak nih? Yuyun nggak mencapai Oh angkanya nih, iya, masalah ganti-ganti kartu melulu nih. iya iya. Sebenarnya nasib kami sama. Kita Oh, ini orang yang tidak tertib dalam hal pencatatan. Kalau waktu masih muda dulu ada. Waktu ah, saya masih gadis gitu, pernah ada pin gitu. Berapa kali waktu masih awal junior itu 5 kali udah dapet pin, seneng banget terus dikumpulin. ah, Setiap 5 kali, terus 10 kali. Tapi terus taruh di laci mana? Karena saya waktu itu kan pindah-pindah. Artinya saya waktu masih muda di Solo, lalu cari kerjaan di Jakarta. Di Jakarta saya pas dapet pinnya, tinggalan saya ketinggalan lah di Jakarta. Di Solo ada lagi loh, kita udah sekolah lagi di Jogja, entah kemana. Sudah nggak mikirin itu, hanya pernah ingat aja, oh ada pin mm, beberapa gitu aja. Tapi nggak diingat juga nggak masalah, nggak dicari juga, karena memang bukan untuk itu. iya Kalau betul. sampai sekarang mungkin secara terdata semoga lebih baik lagi, mungkin untuk memberikan prestasi kepada mereka yang memang disupport, bisa untuk membantu mensupport orang lain. Kalau menurut saya sih seperti itu, semoga terdata lebih baik di komputer Hmm. pusat gitu. Iya, Bener ya, jadi tapi di PMI terdata sih, ya. Maksudnya mm, data kita ada, walaupun misalnya kita menaruhkan darah di cabang ini, misalnya iya. di gereja atau misalnya Ya, di PMI atau di rumah sakit atau di mana itu datanya sih ada terdata di PMI sih ada tercatat. Langsung linknya nyatu ya. Iya, ngelink, ya. iya. Kalau Wow. dapat Tupperware malah saya tak openin, dapat Nah, cangkir gitu malah tak openin, seneng banget, dapat itu, payung, kaos gitu malah seneng banget, happy happy happy, ampun, terasa gitu ya, dapat Indomie, aduh, telur gitu, seneng banget, sudah cukup, enough, enough. ya. Nih, sahabat WB bisa lihat ya betapa semangatnya Bu Anik dan Yuyun mendonorkan darah sehingga mereka nggak pusing soal sertifikat, PIN dan sebagainya. Justru jadi keseruan buat kita sendiri ya kalau ada Tupperware dan sebagainya tuh kayaknya lucu juga ya. Oh iya, ternyata teladan saya untuk mendonorkan darah itu dari ayah saya, dan yang tidak pernah saya sangka, yang saya lakukan itu juga dilakukan oleh anak-anak saya. Jadi putri saya ada 2 yang mendonorkan darahnya. Hmm, Sungguh sangat membahagiakan melihat anak-anak saya pada waktu mereka youth, mereka merindu untuk bisa berhasil donor darah. Mereka minta izin, hmm. Ma, Pa, saya mau donor darah. Wow, bagi saya luar biasa banget. Mereka sudah mengusahakan agar berhasil.
yang berat badannya belum cukup, mereka berjuang untuk bisa sampai donor darah berhasil. Dan mereka menyukai sekali, bahkan menanti waktunya, karena ada suatu kebahagiaan tersendiri pada waktu mereka berhasil donor darah. Mereka hanya mengatakan, saya sangat bahagia bisa donor darah saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Setelah itu sudah, bagi mereka nggak ada lagi yang mereka harapkan selain mereka bersyukur bahagia bisa Yes. donor darah. Teladan itu ternyata turun dari ayah saya kepada saya, lalu kepada generasi saya. Tuhan luar biasa. Wow, luar biasa ya sahabat WB. Tidak dengan kata-kata saja, justru tindakan yang kecil dilihat itu langsung diteladani. Nah, terakhir Bu Anik dan Yuyun, apa sih pesannya buat generasi saat ini berkaitan dengan program pemerintah untuk donor darah supaya bank darah kita boleh terus ada ketika ada orang yang membutuhkan, kita tidak kekurangan pasokan darah. Dari Bu Anik. Pesan saya untuk generasi muda di Indonesia, mendonor darahlah untuk Yes. yang pertama kali, karena akan diikuti oleh yang berikutnya dan berikutnya. Tetapi dimulai dari yang pertama kali, sukailah, mendonor darahlah dengan sukacita, sebagai Yes. rasa syukurmu bahwa engkau dianugerahi kesehatan yang luar biasa, dan darahmu sangat ditunggu oleh orang-orang lain yang sangat membutuhkan kelanjutan nasib dan kesehatan mereka. Donorkan darahmu, Indonesia menunggu. Kamu akan semakin Mantap. sehat, semakin kuat, dan Yes. bermanfaat. Amin. Kalau dari Yuyun, pesannya apa? Ya. Kalau dari saya, kalau slogan dari PNI sendiri itu kan setetes darah kita itu nyawa bagi sesama. Itu slogan PNI ya. Gitu. Tapi kalau secara pribadi ya, hidup saya ini kan anugerah. Gitu. Yes. Hidup saya itu ada karena ada darah yang tercurah, yaitu darah Kristus yang tercurah buat saya, sehingga saya memiliki hidup. Gitu. Kita bisa memberikan sebagian dari hidup kita, yaitu darah kita, buat itu bisa menyambung hidup orang lain, gitu kan, bisa memulihkan kesehatan orang lain, gitu kan. Itu sangat berarti, gitu. Jadi apa yang kita miliki hidup kita itu kita dapatkan secara free, secara gratis, gitu kan. Oleh karena darah anak domba itu, gitu kan. Jadi sebagai ucapan syukur ya, gitu. Jadi kita saya itu dan ayo buat semua generasi muda untuk kita, sebenarnya nggak cuma generasi muda aja ya, boleh Betul. orang tua juga boleh. Yuk kita selagi kita mampu dan kita bisa, yuk kita berikan, kita donorkan darah kita. Gitu. Yes, mantap. Sahabat WB, dari sharing kita hari ini, kita belajar banyak hal. Yuk, mulailah memberi dari apa yang ada dalam diri kita, yang Tuhan sudah percayakan. Dan langkah pertama ini akan membuat kita untuk melanjutkan langkah berikutnya, menjadi pendonor. Ingat sahabat WB, ketika kita mendonorkan darah kita, berapa orang yang diselamatkan. Luar biasa sahabat WB, saya percaya melalui tayangan WB Meetup hari ini, sahabat WB jadi termotivasi untuk segera ke PMI atau mungkin di gereja masing-masing mengadakan aksi donor darah, segera daftar, segera ikut, dan jaga kesehatan. Biasakanlah memiliki gaya hidup sehat. Termasuk hari ini kita mau makan buah. Hari ini aku dengan jus jeruk, pastinya vitamin C-nya tinggi. Kalau Bu Ani apa nih Bu? Kok merah Bu? Pisang merah. Ada pisang merah Bu. Iya, di Jogja ada pisang merah, dalamnya kuning. Namanya? Merah. Pisang poto. Poto. Untung dalamnya masih kuning Bu, masih pisang. Iya. Jadi kalau maamnya Yuyun, gini. apa nih? Kayaknya minuman ya, jus apa nih? Iya, ini yogurt rasa strawberry. Ya, yogurt juga kandungan gizinya juga bagus dan ditambah dengan buah asli ya, buah stroberi juga kaya dengan vitamin C dan antioksidan juga. Wow. Yuk sahabat bebek, makin giat makan buah, minum jus. Oke. Nggak cuma tambah awet muda karena suka mendonor darah ya, tapi juga karena suka makan makanan yang berserat.
Iya, betul. Betul sekali. Cara makannya juga asik kan? Asik banget. Oh, kalau Dibikinin, ke Jogja mesti ke tempatnya Bu Anik buat ngerasain pisang betul, foto. foto. Dan cara makannya begini ya, asik kan? Hmm, asik banget. Mm-mm. Ya, sahabat WB, yuk mulai berbagi berkat. Salah satunya dengan share video YouTube dari WB Meetup. Dan yuk mulailah menjadi pendonor darah buat banyak orang. Sampai di sini dulu ya tayangan WB Meetup. Bulan depan kita akan lihat lagi sharing seru apa yang kita mau lihat dari sahabat-sahabat WB. WB Meetup berbagi cerita dan inspirasi. Terima kasih Bu Anik, terima kasih Yun, Tuhan Sama-sama. memberkati. Sembah.